Halo teman-teman, halo orang-orang baik. Saya kembali dengan video lain. Teman-teman, hari ini kita tidak akan melakukan analisis PP Coin. Berapa banyak PP Coin yang saya simpan dan ke level mana saya berharap jumlah ini akan mencapai dalam jangka panjang. Bisakah kita mencapai kebebasan finansial dengan PP Coin? Dan area yang saya evaluasi untuk jangka pendek, saya akan menjelaskan harapan saya satu persatu. Pertama, mengapa saya menyimpan PP Coin di bidang koin lelucon, baik itu dengan kecerdasan buatan atau di media sosial umum. Saat ini lelucon PP adalah lelucon yang paling banyak digunakan. Dan semua lelucon berkualitas tinggi yang diproduksi untuk tujuan lelucon muncul di PP Coin. Di Dogecoin, ya ada skenario yang bagus, yaitu memiliki infrastruktur jangka panjang yang baik. Namun, tidak ada meme yang beredar tentang Dogecoin, teman-teman. Semua lelucon, semua humor yang dibuat untuk tujuan lelucon beredar di PP Coin. Dan dengan kecerdasan buatan, saya juga membuat banyak foto di sini, teman-teman. Dalam semua foto yang saya buat, PP Coin benar-benar dibuat dengan sempurna. Koin lainnya tidak bisa dibuat. Oleh karena itu, saya pikir PP Coin akan terus digunakan dalam jangka panjang dan akan menjadi salah satu koin yang paling banyak digunakan di antara koin-koin lelucon. Kedua, teman-teman, pasokan maksimum PP Coin telah habis, sudah selesai, tidak akan ada pasokan baru lagi. Ini sangat positif bagi kita. Namun, jika struktur pasokan ini ada di Solana, saya tidak akan menyimpan koin ini. Namun, karena sistem ini diluncurkan di Ethereum, saya pikir struktur ini berjalan dengan baik dan akan tetap baik. Ketiga, jumlah investor. Teman-teman, ketika kita melihat orang-orang yang berinvestasi dalam koin ini, distribusi koinnya sangat bagus. Artinya, tidak ada investor yang memiliki jumlah koin yang sangat besar yang dapat menyebabkan penurunan besar dengan menghancurkan koin ini. Ada koin dalam jumlah yang sangat kecil. Jumlah terbesar ada pada satu orang dengan persentase 8%. Saya menduga orang itu kemungkinan besar adalah pembuat koin ini. Ketika kita melihat orang-orang berikutnya, ada jumlah kecil di tangan bursa dan akun-akun seperti banyak paus. Ketika kita melihat koin lain, ada persentase yang mencapai 30% hingga 40%. Artinya, ketika kita melihat jumlah koin yang dimiliki orang-orang ini, mereka memiliki 40%, sementara PP Coin persentase ini maksimal mencapai 8%. Bahkan biar saya tunjukkan, mari kita tulis PP Coin Holders. Mari kita tulis Ethereum, teman-teman, kita lihat dengan cepat. Saya akan menunjukkan kepada Anda para pemegang PP Coin dengan cepat. Seperti yang akan Anda lihat, ada distribusi pemegang di sini. Anda mungkin mengatakan 15% ada di tangan satu orang, tetapi ini bukan satu orang, ini Binance. Kemudian jika kita melihat distribusinya, orang yang memiliki paling banyak mendapatkan dengan persentase 3,5%. Orang yang mendapatkannya dapat 3%. Jadi paling banyak, teman-teman, ketika kita mengumpulkan 364 akun ini, ada akun yang mencapai 8%. Jadi ketika kita melihat 10 besar dan mengeluarkan bursa, tidak ada akun PP Coin Holder terbesar yang memiliki lebih dari 10% koin. Ini sangat positif bagi kita, saya katakan. Karena itu, saya berinvestasi, teman-teman. Kita beralih ke topik lain. Teman-teman, jumlah yang saya pegang, saya tidak memiliki PP dalam jumlah yang sangat besar. Karena saya terus membeli dan mengalami kerugian di bursa MXC, saya memiliki PP senilai $2,100. Seperti yang akan Anda lihat, ini adalah jumlah yang saya khususkan untuk PP. Selain itu, saya memiliki sekitar $34.000 di bursa Bitget, namun hanya $1.000 yang ada di PP. Dalam portofolio jangka panjang saya, teman-teman, saya juga memiliki sekitar $2.000 PP di sini. Namun, saya tidak jual portofolio panjang saya setelah 4 tahun, saya tidak campur. Secara total, saya memiliki investasi $3.000. Bagi sebagian orang kecil, bagi yang lain besar. Bagi saya, terutama di masa ketika bursa sangat jatuh, $3.000 adalah investasi yang benar-benar bagus. PP adalah salah satu koin kejutan. Jika naik, bisa naik sangat tinggi dan bisa memberikan keuntungan yang sangat besar. Karena itu, saya melihat proporsi ini masuk akal dan tepat. Maksud saya, untuk koin yang dibuat untuk tujuan lelucon, proporsi ini bagus. Selain itu, teman-teman, sekarang mari kita lihat target harga kita. Di sini kita memiliki sekitar 4 target harga untuk PP. Pertama, mencapai puncak tertingginya. Saya pikir itu akan mencapai puncak tertingginya, teman-teman, jika Ethereum akan mencapai level $4.000, yang mana akan tercapai. Di sini koin PP akan melihat area puncak ini. Dan ketika PP kembali ke harga lamanya, berdasarkan harga kita saat ini, itu akan mengalami kenaikan sekitar 4 kali lipat. Saat ini, saya memiliki PP senilai $3.000, teman-teman. Ketika dikalikan 4, uang saya akan menjadi $12.000.
ketika mencapai level ini, saya melihat $12.000. Ini tidak akan menyelamatkan hidup saya, tetapi sedikit meringankan. Namun, ini bukan target utama saya, teman-teman. Target utama saya adalah level yang Anda lihat ini. Sekarang sulit untuk dibaca karena ada banyak nol dan nol bisa berkurang. Karena itu, bacalah sendiri, teman-teman. Anda dapat melihat level ini di sisi kanan sedikit. Ketika mencapai level yang Anda lihat ini, jika kita lihat dari sini, akan ada kenaikan sekitar 12 kali lipat. Saya menghitung dari 3.000 dikali 12. Saya akan mencapai saldo sebesar $36.000, teman-teman, ketika mencapai level ini. Baiklah, katakanlah terjadi rally yang sangat besar. Misalnya Ethereum melewati $15.000 dan beredar di $20.000. Bitcoin melewati $500.000. Di sini juga ada kemungkinan PP mencapai harga yang Anda lihat ini. Ada kemungkinan bukan hanya satu tetapi 2 nol dihapus, teman-teman. Ketika PP menghapus 2 nol, nilainya akan meningkat sekitar 41 kali lipat. Ini berarti $3.000 saya. 3.000 dikalikan dengan 41 akan menjadi sekitar $123.000. Jumlah uang ini benar-benar bisa membuat saya merasa nyaman. Jadi, dalam jangka panjang tidak akan menyelamatkan hidup saya, tetapi $123.000 saat ini akan menjadi jumlah yang bagus bagi saya. Seperti Anda lihat, semuanya sudah habis, teman. Total saldo saya adalah $35.000. Di bursa lain juga ada jumlah yang serupa. Secara total, saya bertransaksi dengan saldo sekitar $200.000 hingga $300.000. Biasanya mendekati $1 juta, tetapi penurunan baru-baru ini. Ini adalah penurunan kembali dari bursa-bursa ini. Dan peristiwa negatif yang terjadi di dunia. Ini berdampak negatif pada saldo saya. Jadi, uang yang Anda lihat ini sebenarnya jumlah yang cukup bagus. Kita akan melihat keuntungan bagus di koin lainnya. Tapi saya pikir akan ada pergerakan naik setidaknya menuju puncak tertinggi di PP. Ini menunjukkan kenaikan sekitar 4 kali lipat. Karena ini saja sudah cukup bagi saya untuk saat ini. Jadi katakan seperti apa sistem kita. Teman-teman, jika mencapai area puncak tertinggi, jika di sini saya naik ke $12.000, dari $12.000 ini saya akan menyisihkan $4.000. $4.000 akan disimpan di samping. Mengapa disimpan? Karena jika ada penurunan di sini untuk bisa menambah. Misalnya PP jatuh dari sini. Untuk bisa menambah lagi, saya akan untung sebesar $4.000 dari area ini. Ketika mencapai saluran yang lebih tinggi, teman-teman, saya akan menjual 50% dari area ini. Lihat, ketika mencapai area ini, saya akan jual 50%. Jika naik di atas area ini, saya akan mulai menjual semuanya secara bertahap di atas area ini. Kemudian saya akan menunggu penurunan besar. Jika ada penurunan besar, saya akan mengumpulkan lagi. Namun, tujuan saya saat ini adalah target yang Anda lihat di sini, teman-teman. Saya telah membagikannya, Anda transparan. Semoga ini bermanfaat bagi Anda. Harap bisa menyampaikan ide saya kepada Anda. Harapan saya untuk PP Coin setidaknya adalah melihat area puncak ini. Jika kita meninjaunya dalam jangka pendek, teman-teman, dalam jangka pendek, tren menurun di sini telah dipatahkan. Sebuah area penyangga telah dibentuk. Tren itu telah membentuk pola double bottom. Lihat, PP ada di sini dan bersiap untuk berbalik dari area penyangga ini. Dalam skenario umum, bisa bolak-balik di sini. Namun, saya pikir akan mendapatkan reaksi yang sangat kuat dari area ini dan bergerak menuju pola cup. Dan setelah pola cup ini selesai di sini, gerakan sebenarnya ke saluran yang lebih tinggi akan dimulai. Saat ini, skenario dan pemandangan seperti ini, teman-teman. Saya berusaha menjelaskan kepada Anda apa yang saya lihat dan ketahui secara transparan. Tolong lupa ikuti saluran kami dan suka video ini jika Anda belum menyukainya. Dengan saya akhiri video ini. Jika ada pertanyaan ingin Anda tanyakan, Anda bisa menanyakannya di komentar. Jaga diri Anda baik-baik dan tetap sehat, teman-teman. Sampai jumpa, selamat tinggal.